Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Ya sahabat Star FM, masih di Oasis obrolan seputar Islam ya, yang merupakan satu kerjasama dari Prodi Manajemen Dakwah Stein Mandailing Natal dengan Radio Star FM Panyabungan. Sahabat, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana satu trik ampuh ya agar kita istiqomah dalam beribadah, maksud saya. Mau saya bilang berdakwah. Mentah-mentah saya kabur di MD. Promosi sekali. Allah. Gak apa-apa ya. Sama kita ya. Iya. Ya gak apa-apa promosi sambil menyelam minum air. Gratis aja kok. Allahu Akbar. Jadi udah dikatakan bahwa kita itu harus banyak beristiqomah ya. Nah caranya pertama adalah berdoa. Dan tadi sudah saya bilang juga bahwa kita itu kalau nggak berdoa maka dianggap sombong sama Allah. Jangan meminta kepada dukun sakti sandraguna. lebih penting dukun sakti sandraguna ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya dosa yang tidak terampuni adalah doa syirik. Dosa syirik maksud saya. Dosa syirik ya. Iya betul kan sekali. Pak? Iya, kata Bung Roma seperti itu juga. Nah, ada lagi nggak Pak kira-kira caranya agar kita istiqomah ini dalam beribadah? Iya, baik. Ini yang paling penting, yang nomor 2 adalah niatnya diikhlaskan. Iya. Dan mengapa ini menjadi salah satu poin yang sangat penting? Ya, mungkin bisa kita saksikan beberapa waktu yang lalu bulan suci Ramadan, dari mulai anak-anak ya sampai orang tua sekalipun ini semangat nampaknya beribadah, tapi kita tidak tahu niatnya bagaimana. Iya. Ketika memang dari awal niatnya sudah tidak ikhlas, yakinlah di luar Ramadan tak akan bersambung lagi ibadah tersebut. Benar. Ini mengingatkan kepada kita pentingnya niat ikhlas. Ternyata ikhlas ini menjadi salah satu karakter yang ditakuti oleh iblis. Ini bisa kita saksikan di dalam surah Shad ayat ke-82 sampai 83, di mana Allah mengabadikan pembicaraannya dengan iblis. Di sini iblis belak-belakan ya, mengatakan kepada Allah, qala, kata Allah, iblis pun berkata, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, akan kusesatkan mereka umat Muhammad itu semuanya, kata iblis, dengan kekuasaanmu ya Rabb, kata iblis, illa, kecuali, kata iblis, ibadaka minhumul mukhlasin, satu saja hambamu yang ikhlas itu yang gak bisa kusesatkan. Benar. Dan ini luar biasa. Artinya tantangan kita untuk istiqomah itu iblis, induknya para setan. Benar, luar biasa. Makanya berat. Artinya kalau memang kita ingin istiqomah kita tetap berjalan, kembalikan niat kita, perbaiki. Luruskan niat artinya ya. Ya, luruskan niat kita. Karena memang segala sesuatu yang dikerjakan hendaknya memang diawali dengan niat yang baik. Betul. Terlebih dahulu ya kan Pak ya. Betul, ya. Namal a'malu binniyat. Iya. Karena niat yang ditujukan untuk mengharap sebenarnya ridho Allah ini yang kita harapkan, maka kita akan lebih mudah menjalankannya gitu. Ya, benar sekali. Jangan ada kita mengharapkan hal-hal yang sesuatu gitu ya. Betul. Kecuali memang keridoan. Betul. Tapi kalau memang kiranya kita beribadah supaya aku dapat pahala, itu kira-kira boleh nggak? Nah, ini dalam kajian tauhid, karena saya juga pernah sampai ikut pelatihan tauhid waktu di Yogyakarta terlebih dahulu. Ini sangat-sangat tipis sekali. Bahkan bisa kalau kita tergelincir sedikit saja tujuannya bisa jatuh kepada kemusyrikan dan ibadah kita tidak diterima. Kalau saya pernah ngaji tauhid di Aceh, bahkan sampai guru tauhid kita mengatakan barang siapa yang beribadah tujuannya masih hanya mengharap-harapkan pahala, tauhidnya masih melenceng sampai sebegitunya. Karena sebenarnya bukan pahala yang dikejar, tapi ridho ya. Yang penting ridho Allah. Kita beribadah tujuannya cuma pahala doang, ya buat apa? Kan gitu. Iya. Artinya kalau kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan prosedur petunjuknya, udah pasti dapat pahala itu, nggak usah dituntut-tuntut Allah. Sedangkan niat saja sudah pahala ya. Betul, niat saja sudah dapat pahala. Jadi nggak usah terlalu berharap banyak. Walaupun Nabi berapa kasus memberikan motivasi kepada kita terkait pahala ini double sekian. Misalkan kalau berjamaah 27 kali lipat dan lain sebagainya. Cukuplah itu sebagai motivasi. Tapi tetap apa yang disampaikan Rasul pasti benar. Jangan pula kita katakan itu omong kosong Nabi doang. Bukan. Jangan. Artinya tetap itu benar, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya bukan pahala, tujuannya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Karena saya juga pernah membaca ya Pak ya dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya.
nomor 1907 yang artinya bahwa sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa-apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dia nikahi, maka hijrahnya kepada yang ia tuju gitu. Iya, betul sekali. Berarti artinya kita ini memang semata-mata untuk mengharapkan ridho dan berkah. Betul. Karena sekali. Sudah ridho pasti ada pahala ya Pak ya. Ya, kalau sudah ridho pasti dapat pahala. Nggak usah khawatir masalah itu. Makanya tadi dikatakan iblis itu nggak takut selain kepada orang yang ikhlas saja. Karena ini ikhlasnya luar biasa. Kalau hanya sekedar ustadz, kiai, ngaku-ngakunya ulama, kalau masih mohon maaf ngisi kajian masih mengharap-harapkan amplop misalkan. Bener. Ini iblis nggak akan takut sama orang yang beginian. Walaupun sebenarnya menerima amplop itu nggak masalah, betul, tapi jangan membuat jangan itu jadi tujuan. Benar sekali. Betul sekali ya. Iya, ya, kita juga dosen-dosen ya mungkin sebagai pembelajaran bagi yang mendengar kita kali ini ya, tidak sedikit di antara dosen-dosen kita kalau diminta untuk jadi narasumber nanti langsung nanya ada sertifikatnya nggak? Ini untuk hal seperti ini saja sudah kelihatan niatnya sudah mulai melenceng, walaupun itu memang insya Allah pasti diupayakan karena memang itu juga kebutuhan dosen nanti untuk kenaikan angka kredit dan lain sebagainya, tapi tetap itu bukan tujuan utama. Tujuannya adalah untuk menyampaikan risalah kebaikan. Dan itulah Mas yang dimaksudkan sebagai pengabdian kita. Betul, pengabdian. Dalam menjalankan Tridharma perguruan tinggi betul, gitu betul ya. Sekali, Jadi Bapak kemarin nggak minta sertifikat kan Pak? Saya nggak pernah minta sertifikat, terutama di sini kemarin, tapi tiba-tiba ternyata dikasih juga ya, alhamdulillah. Oh, kalau Star FM luar biasa Pak. Iya, luar biasa. Justru itu kemarin yang mendongkrak nilai saya supaya bisa ngurus jabatan fungsional kan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan radio ini tetap dalam kemajuan yang luar biasa. Ya amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita doakan. Kan? Nah, tadi caranya banyak berdoa. Lalu tadi niat ya Pak ya? Ya, niat. Lalu ada nggak lagi? Ada. Ini yang ketiga ya introspeksi ya, muhasabah diri. Ya, ini kalimat muhasabah di sini menjurus kepada Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Kita perhatikan besok apa amal soleh yang sudah kulakukan. Apakah sudah cukup atau belum? Jadi introspeksi. Ketika kita pola pikirnya seperti ini, yakinlah kita akan bersemangat terus untuk beribadah. Arti muhasabah sebenarnya? Muhasabah introspeksi diri kan? Memperhitungkan diri. Hasibu anfusakum qabla an tahasabu, kata para sahabat. Hisab diri kamu sebelum kamu nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita hitung, ternyata amal solehku masih sedikit, maka besok harus lebih banyak lagi. Itu baru namanya istiqomah. Dan berusaha menjadi orang yang beruntung setiap harinya. Jangan menjadi orang yang merugi. Betul sekali. Tapi itu susah loh untuk mengamalkannya. Iya, makanya ini kadang kita pun juga harus istiqomah antara penyampaian dengan praktek. Lagi kayak kita ini udah tahu nih ya. Betul. Tahu materinya, berarti kalau saya jalankan sudah dapat dosa nih. Betul. Astagfirullahaladzim. Berarti ujian bagi presenter untuk OASIS. Iya. Lalu selain itu apa lagi Pak? Ya, yang keempat. Nah, ini kelihatannya gampang sulit, mencari teman yang soleh. Ya, ini karena apa? Teman itu paling banyak mempengaruhi. Ya kata Rasul, kalau kamu berteman dengan tukang pandai besi, kamu kecipratan apinya atau mungkin kamu kena asap baunya. Sebaliknya kalau kamu berteman dengan tukang minyak wangi, paling tidak kamu kena harumnya. Kalau kita mau tahu betapa pentingnya sahabat itu, sekelas Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim surah Thaha bisa kita saksikan pada ayat ke-29, bisa cross check nanti kalau saya keliru bisa diperbaiki. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah Musa kau kepada Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Awalnya Nabi Musa agak ragu, bukan menunjukkan Nabi Musa penakut, tidak, tapi karena Nabi Musa merasa dia butuh bantuan. Lalu bantuan apa yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang diminta Nabi Musa kira-kira, Bu? Meminta apa dia ya? Minta apa? Senjata pemusnah massal kira-kira? Mungkin. Roket? Belum ada roket saat itu, belum Pak. Ada. Apa kata Nabi Musa? Ini permintaan Nabi Musa luar biasa sekali kepada Allah. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri. Ya Rabb, beri kepadaku seorang pembantu dari kalangan keluargaku sendiri. Siapa itu? Haruna akhi. Dia minta satu orang saja, bayangkan. Sahabat setia. Bagaimana supaya bisa membuat Nabi Musa itu bersemangat dalam berdakwah, dalam beramal soleh.
Akhirnya Allah pun tak tanggung-tanggung langsung mengangkat Nabi Harun menjadi nabi duet maut. Luar biasa. Harun dan Musa. Hanya dengan dua orang ini, bayangkan kedikdayaan, kezaliman seorang Fir'aun bisa ludes karena begitu saja. Kegigihan mereka. Karena kegigihan dua orang sahabat yang luar biasa ini. Makanya cari sahabat, gak usah banyak, satu orang saja, tapi kalau bisa bermanfaat bagi kita, mempengaruhi kita, itu jauh lebih bagus daripada banyak teman tapi cuma pengen ditraktir doang. Apalagi udah musim-musim THR, mana THR kan? Dapat THR dijauhi. Iya, betul sekali. Dan mencari teman yang soleh itu susah, tapi kalau mencari TTM mungkin banyak ya. Betul sekali. TTM, teman tapi mesra. Teman tapi mesra itu banyak sekali. Tapi kalau nyari apa nggak bisa ya. Mungkin ada satu lagi nanti Pak yang bisa disampaikan ya untuk sebagai trik supaya kita istiqomah. Tapi ada satu jeda iklan yang mau lewat. Tetap di 102,6 FM. Pajak daerah dan retribusi daerah itu sumber pendapatan asli daerah. Mari semua turut berpartisipasi demi sukses pembangunan daerah ini. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Masih diwasi sahabat ya. Tadi saya tertarik sekali dengan satu lirik kutipan lagu yang sudah kita putar. Awali semua dengan bismillah, serahkan semua kepada Allah semata. Artinya dalam istiqomah itu kita tetap harus ikhlas, ya kan Pak ya? Iya, betul sekali. Ikhlas, kita berusaha, kita berdoa, dan semuanya serahkan kepada Allah. Karena memang jangan pernah memaksakan sesuatu itu kepada Allah, karena Allah tahu apa yang kita butuhkan, gitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, cerdas sekali saya ngomongnya. Kalau nggak cerdas nggak dosen namanya. Masya Allah, iya ya. Jadi Pak, ketika tadi Bapak bilang ada juga salah satu selain tadi niat ikhlas, bermuhasabah diri, bukan muhasabah cinta ya Pak? Iya, itu lagu itu. Saya suka lagunya tuh Pak. Lagu ya Allah, mencari teman yang soleh, bukan mencari TTM. Karena sebenarnya mencari teman yang soleh itu sangat susah. Tapi mencari TTM itu sangat mudah sekali. Iya. Karena dibantu oleh setan. Itu dia. Benar-benar. Nah, yang terakhir ada nggak lagi Pak kira-kira sebelum kita mau habis waktu ini Pak, caranya gitu? Ya, yang terakhir, nah ini sekaligus sebagai pernyataan juga dari sebagian masyarakat. Banyak yang mengatakan seperti ini, kalaulah seandainya Ramadan itu sepanjang waktu, artinya Syawal itu juga kalau bisa kita buat seperti Ramadan juga, kan bagaimana? Kan kayaknya enak rasanya. Betul. Ini perlu dipertanyakan juga. Ini yang pengen Ramadan puasanya atau pengen cuma nuansanya yang rame, kan begitu. Artinya kalau kita memang ingin Ramadan itu kita tetap rasakan, tetap kita bisa istiqomah pada waktu-waktu berikutnya, kita mulai dengan puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Barulah kita akan merasakan nuansa puasa layaknya di bulan suci Ramadan. Dan ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah sampaikan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia sudah puasa 1 tahun penuh. Benar sekali. Dan kalau sudah tahu sahabat bahwa kita itu ada anjuran untuk berpuasa puasa 6, maka yuk kita sama-sama puasa 6 gitu. Dan alhamdulillah memang kita sedang belajar ini untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang terbaik, karena berpuasa juga termasuk untuk mensucikan diri ya Pak ya. Betul. Saya pernah mendengar satu Quran surat Fatir ayat 18 yang mengatakan bahwa dan siapa yang mensucikan dirinya sesungguhnya ia mensucikan dirinya sendiri. Iya, betul sekali. Iya kan Pak ya. Nah, satu statement close untuk penutup kita Pak, kira-kira tentang apa kita ini gini? Iya, baik. Setelah tadi terima kasih banyak kami ucapkan atas segala macam
diskusi kita hari ini, terutama bagi semua pendengar. Tadi sudah kita sampaikan ada lebih kurang 5 cara agar kita bisa istiqomah dalam beramal soleh. Yang pertama berdoa, niat ikhlas, muhasabah, mencari teman yang soleh. Terakhir mulai dari puasa Syawal. Tentunya kita berpikir kembali apa sebetulnya ganjaran yang akan kita dapatkan dengan istiqomah ini. Nah, ternyata sebagai simpulan kita pada kesempatan kali ini masih dalam surah yang sama yang kita baca di awal diskusi kita tadi, Quranul Karim surah Fussilat ayat ke-30. Ketika Allah utus malaikat khusus untuk memberikan ketenangan dalam diri kita, ada 3 informasi yang dapat menenangkan diri kita. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir yang lain dijelaskan ini menjelang sakaratul maut nanti bagi orang-orang yang istiqomah. Apa kabar istimewanya? Kata Allah, malaikat akan membisikkan dalam relung hati orang yang sedang sakaratul maut, yang hatinya sedang bergejolak. Ala takhafu. Ini yang pertama. Jangan pernah kamu takut. Mengapa jangan pernah kamu takut? Walaupun dia akan segera mati, amal solehmu sudah direkap dan akan kamu dapatkan balasannya nanti. Ini yang pertama. Sehingga orang yang sedang sakaratul maut pun, kalau dia istiqomah, hatinya akan tenang menjelang detik-detik dia nanti akan mengalami sakaratul maut. Yang kedua, kata Allah juga, malaikat akan membisikkan dalam relung hatinya, wala tahzanu. Jangan pernah bersedih karena kamu nanti meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan segala macam. Allah sudah jamin rezekinya. Jadi lagi-lagi pada poin yang kedua ini, orang yang sedang sakaratul maut, kalau dia dulunya istiqomah, hatinya akan menjadi tenang, tidak ada kesedihan dalam hatinya lagi. Dan yang ketiga, kata Allah, malaikat akan membisikkan dalam relung hati orang yang istiqomah dalam kondisi sakaratul maut tadi, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, surga sudah menantimu. Wah, ini luar biasa. Jadi itu salah satu bisa dikatakan hadiah terindah yang Allah berikan kepada orang yang istiqomah. Sebagai penutup, demikian kira-kira sangat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali ya Pak. Jadi pintar juga saya gara itu. Kalau sebenarnya sangat mudah sekali membilangkan istiqomah, tapi menjalankannya sangat banyak tantangannya. Mungkin saya memberikan saran sama sahabat juga ya. Salah satu juga sifat yang harus kita jauhi agar kita tetap istiqomah, yang pertama itu Pak, menjauhi ghibah. Iya, agar kita tidak terjauhi dari dosa ya, dan jangan kita tidur berlebihan, karena sebenarnya orang tidur berlebihan itu akan memberikan kita kemalasan. Kalau sudah malas berarti kita tidak bisa beristiqomah ya. Baik sahabat, karena sudah waktu diambang ya. Jadi mungkin sampai sini saja untuk pertemuan kita di Oasis minggu ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat luar biasa juga kepada sahabat, karena sesungguhnya Oasis ini bertujuan untuk membuka cakrawala berpikirkan tentang bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat tentang beragama itu sendiri. Dan saya undur diri dari Oasis kita ini dan bersama Bapak Ali juga. Terima kasih sekali lagi Bapak. Mohon maaf kami atas segala kesalahan. Bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.